Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kombur Asik. Jadi sebenarnya kami semua ini kan mahasiswa ya, mahasiswa dari universitas negeri di salah satu di Medan gitu. Jadi kami sebenarnya ngobrol-ngobrol ringan aja, bahas-bahas tipis-tipis tentang kenapa sih lanjut ke magister gitu ya. Itu ya temanya ya. Jadi kan sebenarnya banyak perspektif dari berbagai orang apa alasan mereka itu melanjutkan pendidikan ke magister gitu ya. Jadi mungkin untuk pertama dari Kak Baby duluan ya. Karena Kak Baby ini dia termasuk di generasi baby boomers ya. Iya. Ya mohon maaf Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Baby boomers. Jadi kami tuh pengen tahu dan penonton tahu kenapa sih alasan kakak itu lanjut ke magister? Ya, sebenarnya awalnya sih saya tidak ada niat untuk masuk ke magister. Awalnya sejak saya tamat S1 itu kira-kira kurang lebih kalau saya nggak salah tuh 19 tahun atau 20 tahun gitu ya. Ibaratnya kalau kita bilang itu cukup terlambat. Tapi ya untuk belajar tidak ada kata terlambat ya. Nah, jadi pada satu waktu kendalanya nih, saya tuh berusaha untuk aktif kembali mau bekerja karena saya udah keluar dari perusahaan yang lama itu sekitar 5 tahun. Jadi saya mau kerja lagi, saya mau produktif lagi, tapi ternyata mungkin lapangan pekerjaan pada saat ini agak sulit untuk menerima di usia saya gitu. Jadi kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama tante saya yang kebetulan juga beliau adalah salah satu dosen di fakultas di mana tempat saya belajar. Beliau memberikan masukan kepada saya, kenapa sih kok nggak kamu jadi pendidik aja gitu. Jadi dengan catatan saya harus mengambil linear, jurusan linear karena kebetulan saya S1 itu adalah ekonomi manajemen. Nah, kalau saya mau jadi dosen otomatis harus linear dengan manajemen. Tadinya sih saya kepengennya mengambil psikologi. Kenapa? Karena saya senang membaca karakteristik orang gitu. Nah, jadi kebetulan tante saya bilang, ini nggak bisa kalau kamu harus jadi dosen, tapi tidak linear jurusannya. Akhirnya saya cari-cari tahu ke teman-teman saya semua. Dan akhirnya awalnya saya datang ke salah satu universitas swasta yang tempat saya, alma mater saya dulu. Kebetulan ada pekerja staf di sana bilang itu kalau mau ambil magister manajemen di sana ini kebetulan untuk praktisi, tapi kalau untuk pendidik ya harusnya di USU gitu ya. Jadi ya saya coba melamar ke sana dan akhirnya alhamdulillah lulus gitu. Nah, jadi tertariknya saya itu masuk S2 adalah kebetulan di jurusan saya adalah ilmu manajemen. Saya ingin develop saya punya ilmu dalam manajemen gitu. Ya, jadi poinnya dapat ya. Yang pertama itu tadi mau menjadi pendidik. Yang pertama, yang kedua memang mendevelop diri khusus di bidang manajemen. Ya, jadi poinnya. Jadi kan sebenarnya itu kita menghadirkan 3 generasi sebenarnya nih. Kak Baby Boomers, mohon maaf Kak. Yang kedua generasi Y ya. Kalau generasi Y, kalau Romi generasi Y, dan yang terakhir nih generasi Z ini dia tahun 96. Iya, di atas 95 ya. Terus yang kedua saya minta pendapat dari Romi lah dulu. Kenapa sih alasannya? Apa sih motivasinya gitu untuk lanjut pendidikan ini? Untuk melanjut magister, Bang. Yang pertama niat awal memang dari awal pertama mau masuk kerja dulu, melihat dulu dunia profesional gimana. Setelah sudah di situ mau menambah ilmu kembali, ilmu marketingnya kembali, makanya saya ngambil di manajemen pemasaran. Kenapa saya tertarik di pemasaran? Karena sebelumnya dari kerja saya itu memang ilmunya pemasaran, tapi secara praktek bukan secara teori. Karena ketika saya masuk ke kampus, saya anggap ini pasti ilmunya teori semua. Jadi emang menambah wawasan. Yang kedua itu memang saya anggap pendidikan itu adalah investasi leher ke atas. Karena nggak ada batasan kan. Mungkin itu alasan awal saya untuk lanjut S2. Jadi yang saya dengar ini ya, pertama itu dia pengennya jadi praktisi nih sebenarnya. Dia memang ikut di profesional dulu. Ketika baca situasi pekerjaan seperti apa, baru melanjutkan studi ya. Betul. Terlepas kalau misalnya pun peraturan pemerintah nanti mau di jurusan linear atau enggak, saya rasa nggak ada masalah sebenarnya. Kalau saya awal kan akuntansi, ini ambil manajemen karena kemungkinan regulasi dari pemerintah
bakalan yang manajemen harus manajemen juga Iya. keduanya atau magister manajemen. Terlepas lah kalau misalnya tercipta juga jadi dosen atau jadi pengajar atau jadi praktisi, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya itu nggak spesifik untuk jadi pendidik juga kayak Kak Baby tadi ya. Iya. Ya. Yang penting jalani dulu, kemana nanti setelah ini ya dijalani aja gitu Iya. kan. Seperti itu ya. Tapi kalau info saya terakhir yang linear tadi, kalau misalnya kita tinggi lagi ke jenjang S3, dia linearnya boleh kan dua, misalnya S1 nggak linear ke S2, tapi ke S3 linear, S2 dan S3 dia bisa sebenarnya. Bisa menjadi dosen, bisa menjadi pendidik seperti itu. Nah, ini dia. Untuk yang terakhir nih, dari generasi Z ini. Pengen tahu sih sebenarnya alasannya kenapa sih dia mau lanjut kuliah. Karena yang kita tahu nih dia setelah tamat dari S1 langsung lanjut S2. Nah, ini kita dengar dulu alasannya dulu. Ya. Alasannya Bang ya. Heeh. Jadi sebenarnya kalau pertama kalinya itu untuk lanjut S2 belum ada kepikiran juga pertama. Tapi pas waktu udah masa-masa akhir kuliah udah lebih tepatnya waktu mau sidang dan selesai sidang, ada beberapa teman sama dosen juga menyarankan kalau kayaknya cocok langsung untuk lanjut S2, tapi belum kepikiran pada saat itu. Lalu waktu tamat itu kebetulan kampus saya kan negeri nih, ada musibah dikit. Waktu musibahnya itu kampusnya kebakaran, bironya. Nah, waktu kebakaran agak terhambat untuk nyelesain administrasi kampus seperti ijazah dan transkrip dan sebagainya. Sedangkan untuk daftar S2 itu kan kita perlu ijazah, perlu transkrip. Jadi waktu itu belum kepikiran juga pertama, belum ada niat lanjut. Tiba-tiba orang tua juga dorong, lanjut aja S2 gitu. Waktu siap yudisium mau lanjut terkendala di ijazah. Jadi ada salah satu, gak usah sebut nama kampusnya Ya, nggak usah nanti bahaya kita. salah satu kampus swasta di Kota Medan. Kebetulan nggak apa-apa kalau memang mau lanjut S2, nggak apa-apa pakai SKL sama transkripnya dulu. Nah, tapi kepikiran kemarin kayaknya karena S1-nya dari negeri, maunya S2-nya negeri juga gitu kan. Nah, jadi cobalah waktu itu buka. Ada, jadi dari selang lulus sampai ke daftar S2 itu 6 bulan. Selangnya 6 bulan. Waktu daftar di USU itu kan tes kita. Nah, tes rupanya udah lulus. Nah, tapi sebelum lulus itu masih bingung juga nih milih jurusannya gimana. Karena kan ada ilmu manajemen, ada manajemen. Maunya memang lanjut dari basicnya S1. Tetap ada manajemennya ya. Nah, Kan kita ada manajemen dua ya, ya. ilmu manajemen Manajemen sama dan- magister manajemen itu beda. Jadi waktu diskusi kalau kita mau daftar ke USU kan mesti ada rekomendasi dosen. Iya. Nah, kebetulan saya kemarin pada sini belum bekerja, jadi kan belum ada atasan. Jadi rekomendasi dosen, diskusi sama dosen. Kalau misalnya nanti jenjang karirnya ke sini ambilnya manajemen, jenjang karirnya ke sini ambilnya ilmu manajemen aja. Jadi waktu udah diskusi udah berpikir juga, pilihlah ilmu manajemen. Iya. Nah, jadi pada saat itu memang ada juga kawan sama ini keluarga juga bilang kok langsung ngambil itu Kak. Selain nggak mau Kerja rehat dulu. dulu, kerja dulu atau rehat dulu, atau jangan langsung lah gitu kan. Pertanyaan juga, tapi saya rasa saya selagi ada kesempatan kenapa enggak kan gitu. Iya, benar. Nah, jadi waktu udah lulus itu lulus di USU, milihnya ilmu manajemen, ya udah cocok sama basic saya S1, apalagi S1 kan konsentrasinya marketing. Nah, mungkin di sini juga ini bakal ngambil marketing lagi gitu. Oke. Mungkin itu ya sih. Nah, jadi sebenarnya kalau dari cerita Ferry dia pengalaman dia mau masuk ya, bukan alasan dia. Cuma kita tanya sekali lagi nih alasan spesifik dia. Alasan dia kenapa sih mau lanjut studi ini? Jadi alasannya sih sebenarnya untuk mendalami ilmu yang udah dipelajari sebelumnya, juga untuk investasi juga di jenjang karir sebenarnya. Iya. Agar nanti kalau kayak kata Kak Baby tadi kan agak susah sekarang mencari untuk melamar kerja gitu. Mungkin kalau dilihat latar belakang pendidikan bisa menjadi batu loncatan juga untuk istilahnya bisa cheating kita lah untuk melamar kerja itu, berkas-berkasnya gitu kan. Mungkin itu aja sih saya. Terus sih lebih banyak ya. Ya.
Jadi udah dengar tadi ya, kenapa alasannya tadi orang mereka ini dan kakak dan Romi, Peri alasan lanjut untuk melanjutkan S2. Jadi kan sebenarnya, tapi ini coba saya jawab apa yang menjadi pertanyaan saya tadi ya. Karena saya kan lulus S1 itu tahun 2014 dan saya langsung bekerja di perkebunan sekitar setahun setengah, dan alhamdulillah di tahun 2016 bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Tapi tempat saya bekerja sekarang tuh tidak linear dengan pendidikan yang saya ambil di S1. Jadi saya tuh ambil jurusan yang berbeda linear lah daripada S1. Jadi alasan saya itu sebenarnya ya nggak klasik juga ya, cuman untuk nambah mendevelop diri. Cuman yang pasti untuk alasan utamanya sih untuk saya pengen itu di karir saya itu menunjang untuk menjadi punya posisi lah seperti itu. Jadi itulah kalau ditanya saya sebagai host dan jadi pertanyaan yang sama kepada saya, itulah jawaban saya. Terus sebenarnya lanjut magister nih secara personal lah. Itu ini sekarang kan kita udah mau naik semester 3 ya. Kira-kira udah dapat banyak nggak ilmunya dari yang udah ditawarin itu? Dari Romi dulu lah, gimana? Apa udah banyak ilmu yang didapat atau udah ada yang ditambah atau ya? Oh, ilmu ya. Kalau ilmu sebenarnya banyak Bang, karena kalau kita lihat di kampus kita kan, itu yang ngajar tuh praktisi semua kan, yang udah luar dalam lah tahu ilmu secara ekonomi ya. Sebenarnya saya tinggal sinkronkan aja pas saya bekerja praktek itu apakah sesuai dengan teori. Ternyata memang lebih banyak teori daripada prakteknya. Karena simpelnya sebenarnya kalau kita bekerja cuman praktek tapi tidak ada teorinya juga pincang kan. Ya, Begitu juga sebaliknya. Kalau kita cuman teori aja tanpa praktek pincang juga. Makanya butuh saling berhubungan nih antara teori dengan praktek. Ya. Kalau nengok praktisi yang ngajari ya jelas sudah pasti ahli semua lah. Ya. Sesuai dengan jurusannya masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing. Secara ilmu saya rasa sudah maksimal dan luar biasa lah. Karena ilmu-ilmu mereka juga dipakai di perusahaan-perusahaan Ya. besar. Kendalanya sekarang itu masalah di coronanya. Pas masalah pembelajarannya tidak maksimal. Mungkin karena media online atau apa tidak bertatap muka. Dibilang tidak maksimal sebenarnya nggak hampir ya 50% 60% lah tidak maksimal karena keadaan corona ini. Chemistry apa namanya menyerap ilmu tadi nggak dapat Iya, ya kalau betul. dalam online ini ya. Iya, karena Jadi lebih enak bagus. bertatap muka langsung kan. Karena bertanya juga enak, apalagi kendala di online ini kadang sinyalnya juga hilang. Jadi Banyak agak banyak terhambat. kendala yang harus dihadapi. Kecuali tadi sinyal kita udah 5G juga di Indonesia baru bagus mungkin bisa. Tapi menarik tadi yang Romi bilang, katanya teori tanpa praktek itu juga pincang ya. Praktek pun tanpa teori juga nggak bisa juga, istilahnya omong kosong kan jadinya. Iya, kan? betul. Jadi memang ya termasuk saya juga, saya juga ngalami bahwasanya memang di ilmu teori yang kita dapat di kampus itu memang diterapin juga sih sebenarnya, tapi itu di level eksekutif ya. Jadi memang kalau misalnya itu diturunkan ke bawah memang menjadi ini juga apa namanya lebih istilahnya kalau orang bilang lah macam betul kali gitu kan. Iya, Tapi iya, memang itu yang perlu di level eksekutif itu. Betul. Mulai dari kita berkaitan tentang SOP, tentang pengaturan jam kerja segala macam. Bagaimana mengatur manusianya, Mengatur manusia, SDM-nya, inovasi. inovasi. Ya, benar sih. Jadi menarik juga sih ini. Kalau dari Kak Baby lah ya, karena kan sebelumnya dari dunia pendidikan ya, sebelumnya bekerja di mengajar ya. Enggak, saya staff juga, admin. Oh, admin ya. Manajemen Iya. juga. Yang kedua Tetap juga ya, admin. admin juga ya. Jadi sebenarnya kira-kira nantilah suatu saat setelah selesai gitu kan, kira-kira mau menyingkronkan yang tadi kayak Romi bilang itu gimana kakak matchingkan ilmu yang didapat tadi? Karena mungkin saya kan akhirnya kan saya akan memilih profesi sebagai dosen gitu kan atau pendidik. Jadi saya rasa ya lebih banyak ke teorinya kali ya gitu kan. Artinya waktu di S1 memang saya ekonomi manajemen dan saya juga pastinya waktu bekerja juga di bawah level eksekutif gitu. Cuman ilmu saya di bidang manajemen memang kita bilang masih belum
terlalu optimal kalau menurut saya pribadi. Makanya kenapa saya senang masuk lagi S2 dan saya memang rasanya tepat gitu. Goal saya itu memang ambil manajemen. Tadinya sih saya nggak ambil ilmu manajemen, maunya milihnya tuh ilmu ekonomi, tapi saya lihat kayaknya terlalu luas ruang lingkupnya, nampaknya saya nggak sanggup gitu ya. Jadi akhirnya saya ambil ilmu manajemen dan kebetulan saya memang lebih konsentrasi nanti di SDM. SDM ya. Iya, Oke. gitu. Yang ini poin selanjutnya sih ya. Kita bahas itu tentang, kan ini kan namanya kita menambah satu kegiatan lagi di luar kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Iya. Ya kan menambah kegiatan ya. Itu kira-kira kendalanya apa sih untuk manajemen waktu itu? Kira-kira ada kendala nggak dari periode lu yang paling muda ini? Kira-kira ada kendala nggak untuk segi waktu? Jadi kalau untuk segi waktu perkuliahan sebenarnya nggak masalah ya, karena kan kita ambilnya hari Sabtu gitu. Ya. Nah, memang kelas orang untuk karyawan. Tapi ada kendala ketika kita dikasih tugas. Waktu dikasih tugas, apalagi semenjak corona ini kan lebih banyak itu tugasnya kan. Jadi kalau kita misal dari pagi sampai sore kerja, nah sampai malam pun kita mungkin nggak istirahat karena kita harus mengerjakan tugas-tugas yang diberi dosen itu gitu. Apalagi waktu corona bahkan satu hari itu ada 4 mata kuliah, 4 itu semua ada mata kuliah. Jadi ada tugasnya. Jadi kita bagi lah tuh Senin sampai Kamis setiap malam itu kita kerjain tugas gitu. Kalau saya sebenarnya pribadi kayak gitu. Jadi ya kendala kalau untuk membagi mungkin tidak ada, tapi lebih cuma kita ini harus lebih overpower lagi lah untuk mengerahkan tenaga kita ini untuk mengerjakan tugas-tugas itu dan untuk berkuliah. Kalau dari saya seperti itu. Tapi dari perbincangan tadi kita kurang lepas sih nampaknya ya. Kayak ada yang dijaga, tata cara ngomongnya gitu ya. Coba sekarang relax saja, lepas saja yang dijawab gitu karena kan ketawa aja. Kembali lagi lah ke Romi nih ya. Kan kita menambah waktu dan menambah kegiatan satu lagi nih setelah sebelumnya kan dengan kegiatan yang udah rutinitas, dan ini kita menambah lagi nih satu kegiatan yang ya sebenarnya memporsir tenaga dan waktu kan sebenarnya kan. Kira-kira ada nggak kendala waktu atau tenaga lah setelah lanjut S2 ini? Atau asik-asik aja? Asik aja sih Bang sebenarnya, gak ada masalah. Kalau misalnya emang udah passion atau apa gak ada masalah sebenarnya. Kalau memang udah kepengen lanjut ke akademik atau apa, saya rasa nggak ada kendala sebenarnya. Kendala ya? Iya, tinggal ngatur waktu aja. Istilahnya nggak ada perhatian serius ya untuk waktu ya? Pagi ke sore kerja kan. Kan waktu kuliahnya pun sore, nggak sampai maghrib juga. Malam udah jaga langganan sama pacar. Ya mungkin karena belum keluarga juga Iya. Karena belum keluarga, coba keluarga kan. Keluarga mungkin sampai rumah, pulangnya jam berapa? Sebelum maghrib ya. Sampai rumah mandi langsung ngomong anak segala macam kegiatan yang di rumah kan. Itu berarti kan ada waktu yang ekstra lagi nih yang dibagi-bagi lagi kan seperti itu ya. Iya. Ya mungkin karena masih belum keluarga juga kali ya. Iya betul. Jadi ke Kak Baby inilah, kira-kira perhatian untuk S2 ini ada nggak kendala yang tadi pertanyaan yang kita utarakan tadi? Manajemen waktu. Ya, saya gimana ya, karena kan saya udah punya anak nih dan ini dia jawaban ini udah 7 tahun ya. Nah jadi saya harus betul-betul konsentrasi ke waktu. Nelpon terus anak ya Kak? Iya, nelpon terus, dan saya harus membagi waktu antara tugas kuliah yang istilahnya waktunya juga mepet gitu ya. Bener. Nah dengan kondisi saya harus ngajarin anak saya juga gitu. Jadi ya gimana ya saya harus pinter lah gitu, gimana caranya. Ya udah saya ajarin dulu anak saya, misalnya awalnya dulu seperti ini gitu, misalnya kayak matematika ataupun bahasa Indonesia ataupun subjek apa aja saya ajarin dulu, dan sampai dia ngerjain, nah situ saya kerjain tugas saya gitu. Dan biasanya pada saat anak saya udah selesai, saya koreksi pekerjaannya di atas jam 9 ke atas itu dia udah pasti saya suruh tidur dong karena dia besok sekolah. Nah di situ saya konsentrasi penuh ke tugas saya, itu biasanya sampai jam 3, jam 4 pagi. Ya, ini dia baru paket komplit nih ya. Dia harus menjadi sosok seorang ibu, dia juga harus menjadi sosok seorang mahasiswa dan juga sekalian pekerjaannya.
Enggak. Ya, Kuning untuk masih saat off. sekarang ini saya hanya sebagai guru private bahasa Inggris aja gitu. Ya istilahnya nggak begitu waktunya, nggak Tidak terlalu. segitu tidak begitu sempit lah Ya. gitu. Oke, tadi kita udah mendengar dari Kak Baby ya. Jawabannya sebenarnya udah mendekati paket komplit sih. Dia harus menjadi sosok seorang ibu, dia juga ngajar private juga, dan dia juga menjadi sosok seorang mahasiswa ya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya mendekati Kak Baby sih. Apalagi saya kerja di perusahaan, terus menjadi mahasiswa juga, terus sudah berkeluarga juga, udah punya 1 anak, dan itu memang butuh effort yang keras sih sebenarnya, karena kita udah di luar 1 harian kan, benar 1 harian di luar, nggak mungkin setelah di rumah kita langsung tidur kan, nggak mungkin kan. Anak kebetulan anak itu masih kecil dan butuh perhatian, butuh edukasi juga, walaupun masih kecil kan perlu juga tuh perhatian yang khusus kan. Jadi itu sih paket komplit itu memang terasanya di situ. Tapi di masa pandemi ini sebenarnya ya waktunya lebih banyak ke keluarga sih sebenarnya. Lebih membantu. Lebih membantu lah, walaupun tadi yang di Peri bilang tugas kami itu sebenarnya banyak kali. Jadi setiap minggu tuh 4 mata kuliah, 4-4-nya ada tugas kan, seperti itu. Tapi ya terbantu juga lah, karena kan di kantornya juga waktunya lebih luas, seperti itu. Jadi itulah tadi ya. Tadi udah ada jawaban dari teman-teman, dari Kak Baby, Romi, dari Peri. Mulai dari apa aja sih yang dia dapat, terus kenapa sih alasan dia ikut lanjut S2, dan apa sih yang dikorbankan, terus waktu dan menyusun manajemen waktu tadi untuk agar semuanya ini berjalan dan bermaksimal, seperti itu ya Kak ya. Untuk selanjutnya kira-kira mungkin ngasih tips lain untuk penonton ini, kira-kira dari Kak Baby lah dulu yang mungkin kegiatannya lebih padat ya. Kira-kira apa sih tips apa sih biar supaya bisa nyusun waktunya tertata sih? Ini jam segini kita ngerjain ini, nanti jam ini kita ngerjain ini. Seperti apa sih Kak tipsnya untuk teman-teman yang mendengar ini? Kalau saya sih tips gimana ya, bener-bener tips sekali sih saya mungkin nggak bisa terlalu ini ya, terlalu Spesifik gitu ya. Karena gini juga, mungkin setiap orang punya sistem beda-beda ya, dan bagaimana mereka mengatur manajemen waktu ya agak susah sih. Kadang ada yang mungkin kesibukannya sudah over, mungkin bagaimana gitu ya. Nah kalau menurut saya sih, kalau seandainya kayak saya sebagai ibu rumah tangga ya, dan sekaligus mungkin sebagai pekerja, mungkin dia juga mau mengambil perkuliahan juga gitu ya. Ya bagi waktu aja dari pagi misalnya, kayak pun sebagai ibu rumah tangga harus masak dong gitu kan. Nah kalau saya pribadi nih, saya kasih aja pengalaman saya pribadi ya, nanti bisa dijadikan tips juga kalau bisa ya. Nah kalau misalnya kayak masak juga Pak, saya malam tuh udah saya siapin semua bumbu-bumbunya, sudah saya rajangin semua. Besok pagi-pagi habis sholat subuh saya masak jeng-jeng, habis itu saya masakin dan saya sediakan. Nah habis itu mungkin karena kebetulan saya belum bekerja, tidak bekerja lagi di perusahaan, mungkin ada waktu saya. Nah di situ mungkin manajemen waktunya lebih luas. Nah kalau orang pekerja ya mungkin dia bekerja gitu ya, tapi kalau di saat dia bekerja ada waktu dia bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas dari kampusnya, kerjakanlah. Jadi don't waste your time. Kapan ada kesempatan, just do it. Gitu aja. Nah, terus habis itu kalau ada anak, yang luangkan waktu sekitar mungkin 15 menit cukup untuk anak, kita ngobrol, kita ada PR kita bantu. Nah, habis itu ya mau nggak mau harus korbankanlah waktu sedikit untuk kuliah. Karena kita itu pilihan dong kalau kuliah gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya pilihan, and then kita harus buat tanggung jawab atas pilihan kita itu. Mau nggak mau ya harus berkorban. Toh kuliah juga nggak lama, cuma 1,5 tahun. Gitu. 1,5 tahun ya. Jadi intinya Insya Allah. Sebenarnya sih tadi tujuannya udah didengar masing-masing apa, terus alasannya apa. Terus untuk manajemen waktu juga tadi udah dijawab. Untuk selanjutnya mungkin udah di sini aja lah ya. Mungkin perbincangan kita mungkin nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih mendalam lagi tentang yang lain lah. Nanti kita obrolin yang mungkin populer lah untuk didengarkan pemirsa sekalian ya. Mungkin Umur Asik sampai di sini dulu. Dan jangan lupa komen di bawah untuk
materi atau pembahasan apa yang ingin didengar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.